والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Mekah? Ya, Mekah merupakan tempat suci bagi umat muslim di dunia. Kota ini menjadi tujuan kaum muslim yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Kota yang terletak di Arab Saudi tersebut memiliki sebuah bangunan suci bernama Masjidil Haram, di mana di dalamnya terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah sendiri merupakan tempat yang paling disucikan dalam agama Islam, karena tempat ini merupakan patokan arah kiblat saat menunaikan sholat bagi seluruh umat muslim di dunia. Nah, berkaitan dengan Ka'bah, di episode kali ini kita akan membahas sejarah awal berdirinya serta apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Besar. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Ka'bah merupakan Baitul Haram, yang berarti rumah suci. Bangunan yang menjadi kiblat umat muslim ini dibangun pertama kali pada masa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Awalnya beliau sangat rindu melihat 70.000 malaikat yang selalu mengelilingi Baitul Makmur setiap harinya. Lalu mendengar hal tersebut, Allah memerintahkan Adam untuk membangun Ka'bah tepat di bawah Baitul Makmur. Namun pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi bencana banjir bandang yang sangat besar hingga membuat kota Mekah dan semua bangunan hancur termasuk Ka'bah. Ka'bah pun pada akhirnya hanya menyisakan pondasinya saja. Lalu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah yang telah hancur. Ka'bah telah mengalami renovasi pembangunan sebanyak 4 kali. Pertama, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama sang anak Ismail yang membangun Ka'bah dengan menggunakan bahan dasar dari batu. Tempat suci ini mempunyai 2 pintu, di mana pintu yang pertama menghadap timur dan pintu yang kedua lagi menghadap ke arah barat. Pada waktu itu, monumen suci ini didirikan tanpa atap. Selanjutnya, pembangunan Ka'bah yang kedua terjadi pada era Nabi Muhammad. Pada masa itu diperkirakan Muhammad masih berusia sekitar 35 tahun dan beliau belum menjadi seorang nabi. Kejadian itu bermula pada saat banjir bandang yang menerjang wilayah Mekah. Banjir ini menyebabkan sebagian dinding Ka'bah roboh. Pembangunan Ka'bah yang ketiga kalinya terjadi pada akhir tahun ke-36 Hijriah. Pada masa itu, pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Numair menyerbu Abdullah bin Zubair di Mekah. Peperangan ini menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan terbakar. Melihat hal itu, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah. Lalu ia membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Beliau juga merubah bentuk serta posisi Ka'bah. Selain itu, ia juga menambahkan 2 pintu pada bangunan suci tersebut. Pintu pertama untuk pintu masuk dan pintu kedua untuk pintu keluar. Pembangunan ini sempat menuai kontra dari para pemuka Mekah yang ada pada masa itu. Setelah Abdullah bin Zubair wafat, Ka'bah kembali dibangun. Inilah yang menjadi pembangunan keempat. Pekerjaan ini dilaksanakan pada masa Khalifah dinasti Umayyah
yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Malik bin Marwan. Monumen suci umat muslim ini kembali dibangun dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk dan posisi Ka'bah seperti semula. Apa sebenarnya isi yang ada di dalam Ka'bah? Benar nggak ya bangunan suci ini dahulu berisikan berhala? Ka'bah tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Untuk bisa masuk ke dalam bangunan suci ini, kita harus mendapatkan izin dari Raja Arab Saudi terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar barang-barang yang ada di dalam monumen suci umat muslim ini tetap terjaga. Di dalam Ka'bah tidak hanya dipenuhi oleh barang-barang. Ketika memasuki Ka'bah, mata akan tertuju langsung pada 3 tiang utama, sebuah lemari putih, hiasan yang digantung, serta ornamen-ornamen yang mempunyai makna khusus. Ketiga tiang yang ada dalam bangunan suci ini terbuat dari kayu gaharu terbaik dan dilapisi dengan emas. Posisinya sejajar dengan panjang masing-masing 1/4 meter. Lalu di antara tiang-tiang tersebut terdapat juga sebuah lemari putih. Posisi lemari ini dapat langsung kalian lihat ketika memasuki Ka'bah. Dalam lemari yang berukuran kecil tersebut terdapat berbagai macam parfum. Parfum ini biasanya dicampurkan dengan air zam-zam yang kemudian digunakan untuk membaluri dinding bangunan suci ini agar tetap wangi. Dinding dan lantai dalam Ka'bah dibuat dari batu alam yang berwarna-warni. Pada dindingnya terdapat juga hiasan beberapa kaligrafi. Lalu jika diperhatikan, pada lantai terdapat bagian yang hanya berwarna putih dengan ukuran berbeda dari yang lainnya. Tahukah kalian mengapa demikian? Adanya perbedaan warna pada salah satu area lantai merupakan sebuah penanda. Hal ini menandakan area tersebut dahulu merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Saat ini tempat tersebut digunakan oleh para raja ataupun tamu-tamu kenegaraan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Lalu pada dinding tepat di depan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat terdapat juga pahatan yang merupakan inti dari keyakinan umat Muslim, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Langit-langit pada Ka'bah terbuat dari bahan kayu terbaik dengan dilapisi perak. Pada bagian tersebut kita bisa melihat bagian bawah dari kain kiswah yang berwarna hijau dan hiasan-hiasan berisi parfum yang tergantung. Semua ini merupakan hadiah dari para khalifah dan raja-raja Islam sepanjang sejarah. Di dalam bangunan suci ini juga terdapat pintu yang disebut dengan pintu taubat, di mana di balik pintu tersebut terdapat tangga menuju langit-langit Ka'bah. Kemudian di sebelah pintu taubat terdapat tulisan kaligrafi yang berisikan aturan-aturan bagi siapa saja yang hendak merenovasi bangunan suci ini. Ka'bah bukanlah sesuatu yang kita sembah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tugas kita sebagai umat muslim adalah wajib untuk menyembah Rob atau sang pemilik dari Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ka'bah hanyalah sebuah kiblat yang merupakan arah sholat bagi umat muslim, seperti yang telah diperintahkan Sang Khalik.